persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Judul renungan kali ini, Bagai Pinang Dibelah Dua, ditulis oleh Soxil Dixon. Sahabat ODB, dalam sebuah acara piknik, kami bertemu dengan seorang wanita yang mengenal keluarga suami saya sejak ia masih kecil. Begitu melihat Alan dan putra kami Javier, wanita itu berkata, "Anakmu ini bagai pinang dibelah dua dengan ayahnya. Matanya dan senyumnya sama persis dengan ayahnya." Selain mengungkapkan kemiripan fisik antara ayah dan anak, wanita itu bahkan menyadari adanya kesamaan dalam kepribadian mereka berdua. Namun, meskipun mereka mirip dalam banyak hal, sebenarnya anak saya tidak mencerminkan ayahnya dengan sempurna. Hanya ada satu anak, Yesus, yang mencerminkan Bapanya dengan sempurna. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakannya. Di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, segala sesuatu diciptakan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kita dapat meluangkan waktu bersama Allah dengan berdoa dan mempelajari Alkitab supaya kita menemukan karakter Bapa lewat perhatian kita kepada Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang mengundang kita untuk menyaksikan kasih-Nya secara nyata dengan memperhatikan bagaimana Dia berinteraksi dengan orang lain dalam Alkitab dan dalam hidup kita sehari-hari. Setelah menyerahkan hidup kepada Kristus dan menerima karunia Roh Kudus, kita dapat bertumbuh semakin mengenal dan mempercayai Bapa kita yang Maha Kasih. Dia mengubah kita agar kita mencerminkan karakter-Nya dan supaya kita dapat hidup bagi Dia. Bayangkanlah betapa senangnya jika seorang berkata bahwa kita sangat mirip Tuhan Yesus. Sahabat ODB, karakter Yesus apa yang Anda kembangkan dalam hidup Anda?
selama setahun terakhir? Sifat apa yang ingin Anda kembangkan di tahun mendatang? Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk lebih mengenal-Mu di saat Engkau terus menjadikan kami semakin serupa dengan-Mu. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let gospel spread.